CNC masuk mana? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, berarti CNC masuk mana? Apakah turning bisa CNC? Bisa. Turning atau bubut? Adakah CNC bubut? Ada. Ada ya. Ada. Berarti CNC masuk sini. Masuk machining atau advanced machining. Adakah wire FDM yang CNC atau chemical machining yang CNC? Pasti ada ya yang menjalankan. Kalau bukan komputer siapa? Manusia. Ada yang manusia, ada yang CNC. Finishing, grinding, apakah ada yang CNC? Ada ya jawabannya. Berarti CNC ini bukan masuk ke pembagian. Ya. CNC itu adalah kalau ibaratnya komputer itu CPU ya, itu CNC itu adalah CPU, adalah otaknya. Jadi kalau yang di sini ini pembagian berdasarkan biasanya berdasarkan pahat atau alat potong. Kalau di machining yang biasa ini alat potong harus lebih biasanya ya harus lebih kuat atau lebih keras daripada benda yang dipotong. Misalkan kamu pakai aluminium yang dibubut ya, nggak mungkin kamu pahatnya pakai aluminium juga, mesti harus baja HSS. Nah, atau pokoknya harus tool steel ya. Kalau yang dibubut aluminium. Nah, kalau wire EDM, chemical machining, laser machining, water jet machining, itu kan nggak harus keras. Air ya ternyata medianya. Nah, sumber dayanya yang digunakan sumber daya kimia ya. Laser itu cuma cahaya aja ya. Ini air yang digunakan. Nah, kalau ini harus besi, harus lebih keras. Ya, ini yang membedakan machining dengan advanced machining. Tapi kalau yang CNC berarti CNC itu bukan pembagian seperti itu. CNC itu adalah penggeraknya. Nah, ibaratnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada pekerjaan ya, ada kamu terima job kerja ya. Biasanya jobnya ini berupa gambar kerja. Oh, harus dibubut sekian gitu. Hasilnya seperti ini. Atau hasil bendanya harus seperti ini. Berarti dimiling begini sekian. Nah, ini biasanya dengan gambar kerja. Nah, kemudian kita rencanakan, oh berarti nanti menggunakan mesin bubut. Waktunya kira-kira 8 jam misalkan ya. Oh 2 jam. Nah, ini harus kalian perkirakan. Supaya apa? Supaya kalian kalau dapat job itu kan nggak rugi. Ini besok kesini lagi Pak sudah jadi. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini ada waktu perencanaan, waktu pengerjaan. Kita harus tahu berapa lama proses kerjanya. Supaya nggak rugi dengan bayarannya juga ya. Oh, berarti ini kira-kira 8 jam, berarti habisnya sekitar sekian, Pak. Nah, ini kalian harus memperkirakan. Kalau kalian punya bengkel sendiri. Ya, sekarang orang di Surabaya pun bisa ya beli mesin CNC yang kecil-kecil, terima jasa bubut, jasa miling, bikin pagar yang laser begitu, bisa. Semua orang bisa ya. Nah, ini maka kalian harus bisa tahu bagaimana cara memperkirakan ongkos kerja supaya tidak rugi ya, tidak rugi. Nah, ibaratnya begitu. Nah, kemudian kalau di manual ya konvensional, bubut konvensional atau milik konvensional, ini yang menjalankan semuanya operator ya. Bagaimana rencana kerjanya,
bagaimana rencana clampingnya atau cekamnya, apakah dicekam dia di depan atau di tengah atau di belakang, ataukah benda kerjanya tirus atau harus seperti apa klaimnya, ataukah panjang, berarti kalau panjang dikasih tailstock lah dan lain sebagainya ya, ini harus direncanakan. Kemudian milih tool operatornya juga. Oh, berarti kalau misalkan phrase yang kita punya celah 2 mili misalkan, ya jangan pakai tool yang diameternya 5 mili, ya nggak kepotong nanti yang 2 milinya lebihan ya, ini harus dipikirkan. Kemudian diukur apakah sesuai dengan konstruksi kerjanya, ya. Dibandingkan, kemudian dipikirkan kecepatan putarnya supaya barangnya tidak tidak halus ya, supaya halus tidak kasar. Nah, ini sambil dijalankan, sambil dipikirkan, dikira-kira gitu kan. Kemudian di handle-nya ya, ibaratnya memilih handle-handle ya, yang ini ibaratnya pakai kaki ya, ini untuk maju mundur biasanya. Kemudian di sini ini handle-nya apa ya, ibaratnya kakinya muter, tangannya megang benda kerja, tangan satunya megang kulen ya, ini pakai termos ya. Terus kemudian mulutnya pegang apa ini ya. Ini semuanya yang menjalankan manusia. Menentukan kecepatan potong ya. Kalau manuali ini kan sambil diputar sambil dijalankan gitu kan. Nah, kalau pakai CNC kan nggak ada kecepatannya, dia maju mundur kanan kiri itu kan. Kalau manusia enggak, kamu pelan-pelan jalankan ya. Deep off cut-nya juga gitu. Tahu ya deep off cut ya, kedalaman potong, kedalaman pemakanan, deep off cut-nya. Kalau manuali pakai bubut, pasti kamu kira-kira, oh makan 1 mili. Kan nggak mungkin kamu sambil ngukur, oh makan 1 mili itu seperti apa. Kan nggak mungkin ya kalau manual. Nah, harus dikira-kira. Makanya praktek itu kalau di teknik mesin itu penting ya, apalagi untuk yang mesin perkakas, itu harus bisa dikira-kira. Ini biasanya dosen yang mengajar perkakas itu di satu persatu diukur-ukur. Nah, kalian harus pas begitu ukurannya. Nah, kalau CNC kan pakai mesin, tinggal setting-setting aja. Ya ini ya, kalau pakai manual mengukur akhirnya, oh ternyata masih kurang dari yang diinginkan, oh dibubut lagi 1,5 mili. Oh ternyata masih kurang lagi 1,5 mili, dibubut lagi 1,5 mili. Lah kebablasan ya sudah ya. Wassalam kalau kebablasan ya. Ambil lagi benda kerja yang baru. Begitu. Lebih susah ya kalau pakai bubut. Kalau CNC, nah lebih gampang. Gimana pakai CNC ya? Kalau sudah kita punya gambar kerja, kita rencanakan ya waktunya, kita punya waktu, misalkan ya operatornya tinggal masang tool, masang benda kerja, terus kemudian kita bikin program, sudah operatornya seperti itu saja. Nanti tinggal bagaimana clampingnya, bagaimana tool, memilih tool kalau optimasi program ini juga ada pemilihan tool juga ya. Kita harus secara manual juga memilih tool juga. Tapi nanti tinggal kita menyiapkan aja. Nanti yang ganti tool sendiri itu CNC-nya. Ya, CNC-nya sudah canggih ya, jadi bisa mengganti tool sendiri, bisa menghitung penghitungan geometris dan teknis. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah sesuai, kalau kita sudah menentukan, oh dia diameter akhirnya 10 mili, berarti ya sudah, nanti akhirnya dia 10 mili, sudah. Kita tinggal bikin programnya aja. Ya. Kemudian
feeding, jumlah putaran, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada banyak software-software yang kita nggak usah menentukan yang macam-macam, nanti dia udah ada kalkulatornya sendiri langsung keluar. Ya, nah ini dilakukan oleh mesin. Orangnya ngapain ya? Ditinggal tidur sambil mikirin liburan kemana. Ya jadi pernah dulu suatu ketika saya ngobrol dengan pelaku industri ya, dia kerja di salah satu perusahaan. Perusahaannya sederhana, yang bekerja cuma 3 orang sama dia, yang punya orang Cina. Nah, bukan orang Cina, ya orang Cina Jawa. Dia bekerja orang tiga saja. Jadi dia menerima pesanan dari perusahaan pabrik-pabrik besar. Jadi pabrik-pabrik besar misalkan kewalahan gitu, dia akan menerima pesanan dari sana. Jadi misalkan bikin piston misalkan ya seperti itu ya. Bikin piston, ternyata pistonnya kewalahan di Yamaha itu. Ya, jadi disub-subkan ke perusahaan-perusahaan kecil gitu. Nah, itu dia akan menerima, dia terima seperti itu, sub-sub dari perusahaan besar. Nah, dia kerjanya cuman bertiga, mesinnya 8 kalau nggak salah ya. Mesinnya 8. Jadi dia cuman membuat programnya dijalankan 1, oke, sudah dibuat mesin 8. Kerja sendiri. Tinggal pulang sama dia. Padahal kan orangnya cuma 3. Nah, waktunya pengerjaan satu benda kerja bisa 8 jam, bisa 24 jam. Nah kalau ditunggu ngapain ya kan? Orang mesinnya bisa kerja sendiri ya. Tinggal dilihat 1 oke, nggak natap, 8 udah tinggal jalan sendiri. Tinggal tidur, tinggal libur. Suatu hari bisa tidur, nyenyak di rumah. Ya, jadi gitu, CNC itu lebih mudah untuk pekerjaan yang massal ya. Nah, ini. Jadi perbedaannya mesin CNC dengan konvensional. Kalau pengendalinya manual ya, kalau konvensional masih manusia. Kalau CNC dia pakai komputer. Cara kerjanya gimana? Kalau mesin bubut konvensional mudah, kalau CNC ya lebih kompleks sedikit, nggak sulit ya, nggak sulit, lebih kompleks ya. Kemudian hasil kerjanya dia kalau bubut konvensional teliti, kalau CNC lebih teliti, sangat teliti. Kemudian programnya kalau bubut konvensional pakai job sheet, kalau bubut CNC dia pakai data, pakai program angka ya, numerik. Kemudian setting pahatnya kalau bubut konvensional cepat. Kalau CNC dia harus lebih kompleks ya, lebih lama karena dia lebih kompleks. Jadi setting pahat untuk CNC itu awal jadi lebih lama di setting awal karena gimana? Misalkan kita mau kita kan nggak waktu dia bekerja sudah nggak pegang-pegang lagi ya, maka bahannya misalkan kita pakai biasanya yang phrase atau milling itu kan bisa pakai 3 pahat atau 5 pahat misalkan ya. Nah, maka dari itu kita setting semua 5 pahat itu di awal. Kita cari di mana letak tengahnya, di mana di mana letak nolnya, titik nolnya di mana, itu kita harus setting semuanya di awal. Nah, ini lebih lama, lebih kompleks. Kalau manual kan enggak ya, langsung pasang, langsung pakai gitu. Kalau CNC enggak, kita harus cari titik nolnya di mana. Kita mau nol itu, setting nol itu di mana. Kita harus setting
terlebih dahulu. Nanti kalau kuliah juga tuh, tapi tambah setting 0. Karena kalau setting 0-nya akhir akhir benda akhirnya jadi tidak sesuai ya. Jadi setting 0-nya biasanya harus betul. Nah, apa sih definisi CNC ya? CNC atau NC. Itu adalah komputer numerik programnya itu pakai satu, dua, tiga, nanti kalau di mata kuliah Matu meneh. Infonya ngopi. Absen inti. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Iya, sampai sini ya. Oke. CNC Training Unit ya. Jadi di kampus kita punya CNC Training Unit. Ini mereknya MCO. MCO. Ini tahun 90-an ya. Ini sudah lama sekali. Ini seumuran saya ya. Mesinnya ini umurnya sama dengan saya. Ini buatan Eropa. Kalau kita punya yang baru itu bubut itu apa namanya? Itu punyanya Fanuc ya. Fanuc itu punyanya Taiwan kalau nggak salah ya. Cina, pokoknya buatan Cina. Kalau yang satunya itu phrase yang kita pakai perkuliahan CNC CAD-CAM itu mereknya apa ya, lupa saya. Nah, itu juga tahun 2000-an, tahun 2000 sekian saya lupa. Yang baru itu yang bubut itu tahun 2000 berapa ya, pokoknya sebelum pandemi kan 2019 ya, 2018, 2017-an. Nah, itu yang ini sudah 90-an. Nah, ini ada bubut, ada fresh. Sebenarnya ada juga yang bubut sama fresh sebelumnya, yang Fanuc sama yang baru itu
tapi sudah rusak semua, sudah tidak bisa digunakan. Malah ini yang lama ini malah masih bisa digunakan. Maaf ya, kedengeran kan tapi suara saya ya, walaupun agak berisik-berisik ya. Kedengaran, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Jadi mesinnya seperti ini. Nah, 2A artinya itu adalah 2 aksis ya. Mesin bubut. Cirinya mesin bubut itu apa? Mesin bubut itu yang berputar apanya? Benda kerjanya, Bu. Benda kerjanya ya. Yang berputar adalah benda kerjanya. Jadi mesin bubut itu yang berputar benda kerjanya, pahatnya bergerak ke arah. Nah, kalau dia bubut itu 2 aksis, dia bergerak ke kanan dan ke kiri ya, sama ke depan dan belakang. Ya, kalau bubut. Nah, maka ini bergeraknya 2 aksis. Nah, sumbunya ini ada sumbu. Kalau dia bergerak ke kanan ke kiri ini sumbu Z. Kalau dia bergerak ke depan belakang ini namanya sumbu X ya. Jadi kalau bergerak ke kiri kanan ini kalau dia mendekati spindle cak ini ya, mendekati cak itu dia Z negatif. Kalau menjauhi cak ke sini itu Z positif. Kalau dia memakan masuk begini ini X negatif. Kalau dia keluar sini itu X positif. Nah, nanti sambil jalan kita menguasai sumbu ini nanti. Jadi kalau sumbu 2A itu 2 sumbu. Sumbunya apa? X dan Z. Bukan X dan Y, tapi X dan Z. Ya. Nah, itu untuk 2A. Kalau 3A atau untuk miling, itu dia ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Nah, yang miling itu bisa diposisikan pahat ke bawah seperti ini. Ini kayak bor begitu ya. Ini pahatnya di bawah. Sama pahat ke samping seperti ini. Ini bisa juga diposisikan begini. Tapi CNC itu rata-rata posisinya seperti ini. Rata-rata. Ya, yang sering digunakan itu begini ya. Untuk pemotongan segala macam itu biasanya universal itu pakainya begini posisinya. Jadi nanti kita akan lebih membahas yang pakai ini. Di mana sumbu X dan Y itu ditentukan oleh mejanya, meja benda kerja. Ya. Ini kalau bergerak ke kanan ke kiri, ini sumbu X positif negatif. Kalau dia bergerak ke depan belakang mejanya, sumbu Y-nya positif negatif, sumbu Y. Kalau dia pahatnya bergerak naik turun, ini di arah sumbu Z. Ini yang kita gunakan. Kalau seperti ini ya, ini kanan kirinya pakai Y, depan belakang X, atas bawah Y. Kanan kirinya Z, sorry ya. Kanan kirinya Z, depan belakang X, atas bawahnya Y. Tapi ini jarang digunakan. Ini digunakan hanya pada saat biasanya bikin roda gigi. Jadi kalian di mesin perkakas 2 biasanya ya mesin perkakas apa? Mesin yang bubut itu apa mata kuliahnya? Mesin perkakas ya, betul ya? Iya, Bu. Mesin perkakas itu mesin perkakas 2 apa 1 ya yang bikin roda gigi itu kalian posisinya nge-freeze-nya begini. Tapi kalau yang benda biasa, biasanya membuat pola seperti apa, itu kita pakai yang ya. Nah, ini biasanya khusus untuk roda gigi. Nah, bedanya sama bor apa? Ya sama ya. Posisi sebenarnya fresh sama bor bedanya di pahatnya. Kalau pahatnya bor, dia akan lebih runcing ya. Runcing. Tapi kalau end mill-nya untuk fresh dia end ya, nah, trepes datar.
datar, ujungnya itu datar. Kalau bor dia ujungnya lancip biasanya. Ya. Ini pahatnya, kalau bedanya pahatnya bubut sama pahatnya miling, kalau pahatnya bubut itu dia satu yang lancip itu satu mata apa sih bahasa Inggris, lupa saya sampai terlalu lama tidak mengajar ini. Nah, jadi dia matanya itu satu. Kalau miling fresh itu matanya itu ada minimal 2. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6 matanya. Milnya itu mata pahatnya. Nah, ini ya. Jadi yang kita gunakan lebih sering yang sebelah kiri. Nah, kelebihannya CNC ya tadi sudah saya jelaskan. Ketelitiannya lebih tinggi, pengerjaan produk massal hasilnya akan mesti sama. Waktu pemesinannya lebih cepat karena tidak usah mikir-mikir lagi ya. Tuh, kemudian prinsip kerja. Apa sih prinsip kerjanya mesin CNC? Nah, mesin CNC ini sebenarnya, nah ini kita bacakan ya, pemrogram membuat program CNC sesuai produk yang akan dibuat dengan cara mengetikkan langsung pada mesin CNC maupun dibuat pada komputer dengan perangkat lunak pemrograman CNC. Jadi program CNC yang tadi numerik 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya itu bisa diketik atau ditulis langsung di mesin CNC. Atau bisa juga secara otomatis kita bikin pakai software komputer. Jadi kita menggambar, kemudian kita running ya, kita jalankan, nanti akan keluar sendiri program. Jadi kita setting pahatnya, nanti ini namanya softwarenya software CAM. Ya, apapun yang softwarenya namanya CAM itu biasanya dia digunakan untuk CNC. Master CAM, Solid CAM, apa CAM. Ya. Kemarin itu ada lomba apa namanya CAM itu, lomba CAM, CAM itu. Nah itu ini bisa digunakan sebagai software untuk mengubah gambar menjadi sebuah kode numerik tadi, yang nanti kodenya itu di-copy, nah kemudian dimasukkan ke dalam mesin CNC. Nah, kemudian program CNC yang kodenya tadi itu namanya G-code ya. Istilahnya itu G-code. G-code. Kenapa kok G-code ya, bukan A-code, bukan B-code? Karena dia pakai G. Kodenya depannya itu adalah G. Jadi kodenya CNC itu ada kode G dan kode M. Tapi untuk gerak dia lebih banyak sama A, alarm ya. Ada G, ada M, ada A. J, kode G itu untuk gerak, untuk gerakan, ya, namanya G code. Nah, itu nanti kita lihat bersama-sama bagaimana sih program CNC ya. Program G-code tadi dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakkan perkakas yang bergerak melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk sesuai program. Ya, jadi G-code ini kemudian diproses ya oleh mesin CNC sehingga dia menjadi gerakan tadi, gerakan sumbu X, Y, Z dan lain sebagainya, motong dan lain sebagainya, ngebor. Nah, itu prinsipnya CNC. Jadi softwarenya CNC itu sekarang dengan perkembangan zaman ya, ada software CAM tadi,
untuk menggambar. Nah, nanti kalau misalkan kita menggambar, kita punya program kemudian di-copy, dijalankan di mesin CNC. Nah, ada juga namanya software itu yang misalkan kita seperti ini ya, sekarang nanti misalkan kita nggak bisa praktek di kampus misalkan ya. Nah, kemudian supaya kita bisa mengenal juga namanya G-code. Nah, ada software yang bisa kita gunakan sebagai ganti mesin CNC. Jadi kita bisa mengetikkan programnya manual, nah dia bisa jalan sesuai dengan mesin CNC-nya. Nah, nanti software itu yang kalian bisa download, nah, kemudian kita buat simulasinya. Jadi nanti tanpa mesin CNC pun kalian bisa mengetahui, oh berarti G01 itu jalannya seperti apa, G95 itu jalannya seperti apa, begitu. Nah, nanti namanya softwarenya apa ya? Nanti aja saya bagikan juga sama installernya ya, nanti di akhir pertemuan ke berapa tadi, 10 aja ya. Nah, itu untuk CNC. Ada lagi namanya programnya apa, namanya aplikasinya saya juga lupa. Itu untuk jadi yang tadinya bubut, mesin bubut konvensional itu bisa dirubah menjadi CNC pakai software itu. Jadi pakai kabel dihubungkan ya secara otomatis ke mesin bubut, dan nanti kita pakai software tersebut, pakai pengaturan elektrikal sedikit, nah, kita ubah, maka yang tadinya dia konvensional bisa berubah menjadi CNC. Ya, gitu. Ini kira-kira begitu untuk prinsip kerja CNC. Tapi secara garis besar kuliah CNC itu kita mempelajari bagaimana kita membuat program G-code sehingga nanti bisa dimasukkan ke mesin CNC dan dijalankan, gitu ya. Nah, ada juga sekarang 3D printer. Ya, 3D printer itu juga bisa dianggap mesin CNC karena dia kebalikan. Kalau dia CNC itu melakukan pemotongan ya. Kalau CNC itu kan dipotong. Kalau 3D printer itu dia membuat. Jadi kalau bahasanya build up ya, membuat. Kalau CNC dia memotong, jadi dari atas, dari yang besar dipotong ke yang diinginkan. Tapi kalau 3D printer dia dari tidak ada menjadi bentuk yang diinginkan, begitu ya, membuat. Nah itu sama juga pakai G-code ya, juga pakai G-code sama dengan CNC. Jadi hampir sama. Cuman CNC prinsipnya dipotong, kalau 3D printer itu build up dan dibuat. Nah, begitu. Tapi sama namanya G-code juga. Nah, jadi CNC itu ada pengendali sama mekanik kalau di TU ya. Nah, pengendalinya yang mana? Nah, pengendalinya yang sebelah kiri ini. Nah, mekaniknya yang mana? Mekaniknya yang sebelah sini. Di 2A juga gitu. Pengendalinya yang ini, CNC-nya ya mekaniknya yang ini. Jadi di sini kita bisa memasukkan, nah ini ada layar ya, monitor, ini jadul sekali ya, masih hitam putih. Nah, ini bisa kita ketikkan di sini. Ya, bisa kita ketikkan, nanti akan muncul di layar komputernya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan, ini tombol alarm, ada ini on off-nya di sini ya. Kemudian di sini ada lampu indikator dia nyala apa enggak. Di sini ada pengaturan
satuan, biasanya pakai metris apa pakai British. Kalau pakai metris dia milimeter, kalau pakai British dia pakai inch. Kemudian ini pengaturan kecepatan spindle, ini biasanya untuk kecepatan spindlenya 200 rpm, misalkan di sini akan muncul 200 rpm. Nah, kemudian ini untuk mengatur off-nya, ini untuk mengatur satu untuk CNC biasanya 0, 1 CNC. Kalau 1 itu spindlenya berputar, 0 itu spindlenya berhenti. Kalau CNC itu dia diubah ke CNC, maka kalau di start, ini startnya CNC, dia spindlenya menyala berdasarkan program yang kita buat. Nah, jadi ini untuk menyalakan spindle. Kemudian ini untuk pengatur untuk tegangan biasanya. Tegangannya ambang batas, kalau sudah maksimal, berarti mesinnya panas, itu harus dimatikan. Nah, kemudian ini untuk menggerakkan ini meja, bukan meja, pahatnya. Ya, pahatnya ini sumbunya. Ya, jadi X, Y kalau nggak XZ, XZ. Ya, ini berarti Z minus, ini biasanya jalan ke sini. Ya. Ini pahatnya bergerak ke kiri, ini berarti kita pencet yang ini. Pahatnya bergerak ke kanan, kita pencet yang ini. Pahatnya bergerak ke arah kita, ya berarti ke belakang, mundur, ini kita pencet yang ke sini. Pahatnya bergerak maju, kita pencet yang ini. Ya. Bersamaan dengan ini biar cepat. Ya, ini rapid, ini tombol rapid. Kalau kita pencet ini bersamaan dengan sumbu, arah sumbu, berarti ini bisa speed maksimum. Atau kita bisa atur kecepatan speednya, speed motionnya pahat itu pakai ini. Kalau kita pencet ini dan ini bersama-sama, maka ini kecepatan pahat bergeraknya maksimum paling besar. Tapi paling besar pun tidak begitu cepat. Nah, kemudian ini ada tombol-tombol, di sini itu angka. Ya, angka 1 sampai dengan 9, ya, terus kemudian titik sama apa ya, saya lupa. Sudah lama tidak ke kampus ya, sampai lupa. Ini angka ini, 190, di sini 0 kalau nggak salah, kemudian apa ya, saya kok lupa ya. Di sini ada titik kalau nggak salah, sama apa sih? Lupa saya. Nanti ada kan tulisannya yang lebih besar. Kemudian di sini ada tombol biru. Nah, ini untuk bisa ke baris berikutnya, kemudian ada tombol del, ada tombol apa lagi ya, input del, semuanya apa ya, lupa saya juga. Nanti kalian carilah di Google ya sendiri. Kemudian di sini ada tombol on off, tombol start ya, tombol start. Jadi kalau kita melakukan eksekusi namanya, kalau kita mau menjalankan program, ini tinggal kita pencet start, begini nanti dia jalan sendiri sesuai dengan program yang telah kita masukkan. Nah, jangan lupa kalau kita pencet start di sini, kita harus ubah ke mode CNC dulu. Karena kalau nggak kita rubah ke mode CNC dulu, ini dia tidak berputar sesuai dengan program. Ya. Tidak ada CNC. Begitu. Nah, kalau bagian mekaniknya di sini, ini ada motor listrik, step motor, eretan, pemegang pahat, pemegang benda kerja. Nah, motor listrik, ini aja enak yang di sini. Ini motor listriknya sebelah sini, ini motor listrik. Ya, yang ini namanya step motor. Ya, motor listrik ini digunakan untuk memutar spindle. Nah,
kalau step motor ya, yang ini step motor ini digunakan untuk menggerakkan ini pahat ke arah kanan kiri. Kalau yang depan belakang step motor yang ini ada step motor juga sama. Step motor itu kayak dinamo itu. Nah, kemudian di sini ada apa lagi tadi? Eretan. Ya, eretan itu ini relnya. Ya, relnya dia pahat ini namanya eretan. Ya, kanan kiri dia bisa bergerak ke kanan ke kiri. Nah, ini namanya eretan. Kemudian ada pemegang pahat. Pemegang pahat ini di sini ya. Nah, gambarnya lebih jelas. Ini ada. Nah, ini pemegang pahatnya bubut. Nah, ini bisa dilihat di sini ada pahatnya yang digunakan. Ini kosong, ini kosong. Ini ada pahat yang digunakan. Nah, ini untuk pakai kunci L ya, merapatkannya ini di sini, ini bisa dirapatkan. Nah, kemudian ada juga ini ngerapetinya di sini ya. Jadi ini bisa diisi 3. Ini sebenarnya bisa diisi 6. Bisa diisi juga pakai bor sebelah sini kalau nggak salah. Ini ada untuk lubang bor juga. Ya, jadi 6 isinya. Bisa diisi 6. Nah, kemudian apalagi tadi? Pemegang pahat, kemudian ada pemegang benda kerja. Pemegang benda kerjanya ini cak ya. Caknya ini dia 3 cekam. Nah, caknya kalau di bubut itu ada yang 3 cekam, ada yang 4 cekam kan. Nah, kalau di sini kita pakai yang 3 cekam. Rata-rata itu 3 cekam. Kalau di training unit TU itu kita pakai masih manuali ya, kuncinya masih manual. Jadi ada penguncinya di sini per cekam. Jadi ngerapetinya jangan rapet-rapet untuk semuanya. Jadi satu dikencengi dulu. Baru kalau sudah nggak oglik gitu dikencengi semuanya, 3-3-nya. Nah, tuh kalau di yang mesin baru dia nggak pakai mekanik lagi, dia biasanya pakai hidrolik. Jadi tinggal dipencet pakai kaki, jedek gitu sudah mencekam sendiri biasanya. Nah, itu ya. Kita juga harus menyesuaikan diameternya juga. Ya, jadi ini bisa dilepas juga. Diameternya kalau pakai hidrolik juga gitu. Kita bisa memajukan, memundurkan manual juga sebenarnya. Dilepas manual. Nah, itu untuk yang 2A. Yang 3A, kita ke 3A. Nah, ini ya, ini ada petunjuknya, ini bisa sumbunya, ini bisa digunakan tadi secara lurus maupun miring ya. Nah, ini di sini ada sama emergency. Oh, ini tadi tidak dijelaskan. Ini adalah disket, tempatnya disket. Kalau dulu kan pakai disket ya, mungkin sekarang nggak usum ya, nggak ada disket sekarang. Ini dulu masih pakai disket. Jadi ini nggak bisa pakai program yang aneh-aneh ya. Ini untuk belajar aja, jadi kita harus input manual. Kalau sekarang pakai USB ini nggak bisa ya. Ini harus pakai disket. Nah, ini sama aja, ini pengaturannya. Nah, kalau di sini kan ada ketambahan ini tombol Y, ini tombol Z. Ini tombol X ya, X-nya bergerak kanan kiri depan belakang, itu Y, atas bawah itu Z. Nah, itu ini juga sama, hampir sama. Nah, ini kalau eretannya motor listriknya di sini ya untuk menggerakkan pahat.
Kemudian eretannya ini di sini juga untuk menggerakkan meja. Mejanya bergerak kanan kiri, depan belakang. Nah, kemudian apalagi tadi? Pemegang benda pemegang pahat ya. Kalau pemegang pahatnya di phrase atau miling ini namanya apa? Arbor ya, namanya arbor. Nah, ini bentuknya seperti ini secara garis besar, garis besar seperti ini bentuknya, tapi ada macam-macam tipenya ya, sesuai dengan mesin. Nah, ini biasanya kalau di mesin CNC yang bukan TU, ini dipasang pahat atau end mill-nya dipasang sekalian arbornya, ini ditaruh di sini. Ya, jadi yang kita perlukan ditaruh di sini. Nah, masing-masing rumahnya ini ada nomornya. Ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti tinggal kita panggil. Oh, kita butuh yang pahat nomor 1, pahat nomor 2, pahat nomor 3. Nah, ini namanya magazin. Kayak kalau di peluru ya, itu namanya kan untuk ngisi peluru itu namanya magazin. Nah, ini sama, ini namanya magazin. Ini arbor ya, pemegang pahatnya namanya arbor. Nah, kalau di mesin TU ya arbornya manual ya, dimasukkan sendiri ke sini, diceklekkan ini Pak, diceklekkan begini, manual. Kalau mau ganti pahat ya manual sendiri bunyinya, ceklek begitu. Nggak bisa nggak ada magazinnya. Biasanya ditaruh, kalau kita mau pakai 2 pahat, nah ini ditaruh di atasnya begini. Nanti kalau sudah kita mau ganti pahat ya kita buka, kita ceklekkan sendiri ya, kita ganti sendiri. Nah, kemudian pemegang benda pahat, kalau di sini, kalau di 2A namanya, atau di bubut namanya cak. Kalau di sini namanya apa ini? Pemegang benda pahat, benda tersen. Ragum. Apa? Ragum. Yang keras Mas Iqbal. Enggak dengar saya. Ragum. Enggak dengar saya. Apa Mas? Yang lain mungkin? Ragum, Bu. Ragum. Iya, ragum. Enggak dengar saya. Ragum. Ragum, namanya ragum ya, pemegang benda kerja. Kalau di CNC 3A namanya ragum. Nah, ini di mana-mana kalau meskipun dia sudah yang bagus itu masih mekanik ya, pakai tool mas ya, masih pakai kunci, nggak hidrolik. Kalau ini hidrolik sudah, kalau ini nggak pakai. Nggak pernah saya lihat itu dia hidrolik, mesti dia pakai kunci. Oke, itu untuk benda kerjanya, pemegang benda kerja. Jangan lupa kalau di sini ini masangnya harus nanti aja dah sambil jalan ya, harus sesuai dengan petunjuk. Nah, programnya, nah ini bisa kelihatan ya. Kalau di training unit ini nanti kalau kita nyalakan komputernya, kalau kita nyalakan CNC-nya, itu dia akan layarnya begini. Jadi bukan layar seperti layar komputerku langsung muncul Windows gitu ya, bukan. Nah, dia akan tabel-tabel begini. Nah, N, nah ini ada N, G, X, Y, Z, F. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini berarti dia 3A. Kenapa kok 3A? Nah, soalnya ada Z. Kalau di 2A dia tidak ada. Ini akan X, Y, F terakhir. Z-nya tidak ada. Nah, ini di sini ada CNC operation. Di sini ada keterangan nanti absolut dan inkremental. Nah, dia menjalankan programnya apa? Absolut atau inkremental. Apa itu? Nanti saya jelaskan minggu depan. Absolut atau inkremental.
Nah, kemudian ada biasanya ada keterangan dalam metris atau British ya di sini di akhir sini. Jadi inch atau milimeter itu ada di sini. Nah, ini jadi di programnya nomornya ini sampai banyak, taruh nggak salah terakhir itu berapa? 200 lebih kalau 700 kalau nggak salah ya, maksimal. Itu 700 program. Nanti kalau kita di sini ada kode nama, makanya kenapa kok dia namanya G-code. Nah, di sini ada tulisannya G. Ya. N itu nomor, J itu G-code-nya. G-code-nya apa yang dimasukkan? X itu sumbunya, Y itu sumbunya, Z itu sumbunya. Oh, jadi berapa? F itu feeding, kecepatannya. Feed rate, feeding-nya. Kecepatan makan. Nah, itu dimasukkan di sini. X, Y, dan Z. Nah, nanti ini sambil jalan ya saya jelaskan. Nah, nanti ini kita ngublek di sini saja. Bagaimana X, Y, Z kita mengisi, J-nya kita isi 1, 2, 3, ini ada 92, artinya apa, itu kita nanti di sini saja. Ya, perkuliahan kita. Ngublek di sini. Nah, ini contoh programnya. Ini baris program namanya. N01M3S 2000. Apa artinya ya? Nanti saya jelaskan sambil jalan ya. N2G00X22Z2 artinya. Nah, ini nanti kita terangkan bagaimana cara membaca, bagaimana program ini artinya apa. Nah, ya, program itu sama dengan kita menulis surat ya. Ada namanya pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, biasanya pembuka ini itu berbeda-beda tergantung dari mesin yang kita gunakan. Nah, jadi kayak mesin TU akan berbeda dengan mesin yang SAR. Akan berbeda dengan mesin yang lain. Ini pembukanya biasanya berbeda. Nah, kemudian isi program. Isi program ini yang akan kita pakai atau kita eksekusikan bentuknya seperti apa. Nah, kemudian penutup. Penutup ini akan berisi akhiran. Matikan lampu, matikan coolant, matikan spindle. Kalau pembuka nyalakan spindle dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaturan titik nol. Nah, ini untuk sama dengan kita kalau nulis surat cinta. Waduh, tak usum Bu surat cinta. Sekarang usumnya TikTok sama Instagram gitu ya. Tak usum surat cinta. Nah, itu untuk program CMC. Nah, sudah. Jadi itu saja dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mas Iqbal. Apakah merek mempengaruhi itu, Bu? Kode, Bu, dari tiap mesin? Sebenarnya itu sudah pertanyaan itu. Iya, Bu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apakah merek mempengaruhi kode? Secara garis besar bukan dipengaruhi oleh merek, tapi dipengaruhi oleh produsen negara biasanya, Mas. Jadi kalau biasanya perusahaan yang dari Rusia itu akan berbeda, atau Barat itu akan berbeda G-code-nya sama yang dari kayak Cina. Tapi ya makanya berbeda merek juga akan berbeda karena kan negaranya berbeda yang memproduksi. Jadi bisa dipengaruhi oleh merek juga, dilihat negaranya. Tapi secara garis besar kalau program G ya, G00, G01, G02 sama, semuanya itu sama. Tapi kalau gerak misalkan git
G72 sama nanti kita pakai G86 gitu berbeda nanti. G86, G87 nanti kalau di mesin yang baru itu G77, 72 gitu. Itu akan berbeda. Jadi kalau bahasa programnya itu kalau nanti kalian download softwarenya, simulasinya, itu kalian suruh milih. Ada berdasarkan apa ya? Ada kok pilihannya nanti. Nanti coba minggu depan saya lihatkan softwarenya ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama nanti. Itu akan berbeda programnya untuk G-code-nya, kode. Tapi secara garis besar untuk yang sering-sering dipakai itu akan sama. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya Bu. Ya, silakan. Kalau dari software CAM itu kan tadi katanya dari produk gambar ke G-code itu G-code-nya itu nanti langsung masuk ke mesin CNC-nya apa harus ngetik lagi Bu? Oh ya. Kalau ini kan kita mempelajari sebenarnya sekarang pada saat ini mata kuliah ini itu mempelajari G01 itu untuk apa fungsinya, G00 itu fungsinya untuk apa, itu aja sebenarnya. Jadi kita ngetiknya secara manual di mesin CNC training tadi TU2 itu kita manual. Tapi kalau nanti kalian kerja ketemu sama orang industri, terus kita di mata kuliah berikutnya itu ada namanya mata kuliah CNC CAD/CAM. Itu kita nggak usah mikir G-code, kita tinggal menggambar. Gambarnya nanti diterjemahkan, kamu install software CAM tadi, kemudian kamu gambar sesuai dengan petunjuk. Nah nanti setelah kita gambar selesai, kita tinggal memerankan, kita cari G-code-nya, nah, kita copy aja G-code-nya ke flash disk. Nah, dari flash disk tadi dikopikan ke mesin CNC-nya, sudah jadi. Jadi tinggal menjalankan aja gitu, Mas. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Tapi kalau misalkan kita mau pindah aja dari titik pahatnya mau kita pindah ke sini ya, dari sini ke sini ya enggak usah pakai program kelamaan ya, mau pindah aja kok pakai program ya, langsung aja kita ketikkan ke mesin CNC-nya, meskipun mesin CNC yang sudah besar. Makanya kita mengenalkan dulu sekarang apa sih J00 itu, apa sih S200 itu, nah supaya untuk semester depan kalian nggak kaget, speednya ganti 1000, ketiknya apa, kan bingung nanti kalau nggak tahu sekarang. Nah, sekarang ini kita pelajari ganti speed itu seperti apa secara manual. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan? Jadi mindah aja, nggak usah pakai program, install program ya, mindah dari titik A ke titik B ya, kita tinggal ketik aja lokasinya ya. Nah, itu fungsinya perkuliahan sekarang pada saat ini. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Sauli ya. Bu, mesin CNC itu apa dipisah jadi dua gitu, Bu? Kayak mesin CNC buat bubut sama miring itu. Kalau mesinnya jadi satu itu ada nggak, Bu? Bubut sama miringnya itu jadi satu mesin CNC gitu loh, Bu. Jadi pemrogramannya tuh kayak jadi satu gitu. Oke, pertanyaan bagus juga. Secara prinsip, mesin bubut dan mesin miling itu adalah mesin yang berbeda. Ya. Jadi tidak bisa jadi satu. Kalau mesin bubut itu yang bergerak apanya tadi? Benda kerja. Ya, yang berputar benda kerja. Kalau mesin miling yang berputar adalah pahat. Secara benda pun, kalau mesin bubut itu adalah biasanya silindris bentuknya.
Kalau mesin milling itu bentuknya adalah pejal ya, apakah itu entah kotak ataukah itu segitiga, pokoknya dia tidak silindris. Nah, itu akan berbeda sehingga mesinnya pun juga akan berbeda. Pada saat ini karena dia sudah macam-macam ya namanya CNC. Kalau CNC bubut itu mesti namanya 2 aksis. Tapi kalau milling itu ada beraksis-aksis ya. Ada yang kalau di bubut, kalau di TU kan 3A, 3 aksis ya. Ada yang baru itu ada sampai 6 aksis. Nah, bagaimana 6 aksis ya? Dia bisa diputar bendanya. Ya. Jadi yang tadinya di atas bisa berubah ke bawah ya, begini bendanya. Nah, ini meja kerjanya ragumnya itu bisa berputar. Nah, jadi namanya 6 aksis. Nah, ini semakin ke lama-lama akan berubah. Nah, softwarenya kalau secara software itu sama, Mas. Secara G-code sama, CNC sama CNC bubut sama CNC milling secara G-code sama. Nah, cuman yang membedakan ada beberapa nanti yang membedakan. Tapi secara G-code G00 itu mesti gerak apa, G01 mesti gerak apa, itu hampir sama. S itu apa, F itu apa, nanti hampir sama ya untuk bubut dan milling. Jadi untuk softwarenya juga sama, softwarenya yang diinstal satu saja, tapi nanti untuk milling atau bubut nanti akan milih mau bubut atau mau milling. Gitu. Tapi kalau kalau mesinnya sama milling sama bubut nggak bisa, nggak ada ya mesin pada saat ini masih belum ada ya, mungkin saya kan nggak tahu ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin akan ada, tapi pada saat ini masih belum ada untuk mesin bubut dan milling yang dijadikan satu, karena secara prinsip itu berbeda ya. Secara prinsip dari dulu bubut sama milling itu akan berbeda. Kalau milling sama bor mungkin sama, tinggal ganti mata saja ya, mata bor sama mata milling tinggal ganti aja. Tapi secara prinsip, secara cara kerja itu akan mesin bubut dan fris. Begitu ya Mas Aulia. Terima kasih Bu. Ya mungkin kamu akan menciptakan nanti bubut dan milling jadi satu ya. Secara konvensional pun mesin bubut sama mesin milling itu berbeda loh Mas. Nggak ada mesin bubut sama mesin milling jadi satu, itu nggak ada. Secara yang konvensional ya, bukan CNC. Itu nggak ada mesin bubut sama mesin milling yang jadi satu. Gitu, ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya Bu. Silakan. Itu yang bilangan-bilangan kayak yang G00, G01 itu nyusun sendiri apa emang udah dari software gitu? Pada saat ini, perkuliahan ini, nanti kalian akan diminta untuk menyusun G00, G01, G059, G54 untuk pembelajaran kalian di perkuliahan ini, nanti sampai akhir semester. Tapi untuk semester depan, ada mata kuliah namanya CNC CAD-CAM. Kalian nggak usah mikir kodenya, karena akan kita gambar pakai software tadi sudah muncul kodenya sendiri. Nah, gitu Mas. Jadi sekarang kalian akan diminta untuk membuat kode. Nanti minggu depannya lagi sampai akhir perkuliahan nanti tak suruh bikin kode. Saya punya gambar seperti ini. Nah, nanti bikinan kodenya manual. Kalian bikin sendiri, ngetik. Oke. Atau ditulis. Itu, terima kasih Bu. Ya, gitu ya. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Supaya tadi katanya Mas Bintang tadi mau pindah dari titik A ke titik B aja supaya nggak pakai software yang ngapain, pindah dari A ke B aja pakai software. Tinggal kita ketik aja.
Yang sederhana, nggak usah bikin rumit. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Aman ya? Nah, kalau nggak ada, ini ada tugas. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya, apa itu masing-masing fungsinya. Nah, ini silakan kalian lengkapi. Tadi kan sudah tak tunjukkan juga ya. Ini namanya apa, ini namanya apa. Silakan dilengkapi namanya dan fungsinya 2A sama 3A. Sekalian dicari ini. Tadi kan sudah saya jelaskan secara garis besar ya. Ini silakan juga dicari kalian. Ini tombolnya, tombol-tombol ini. Tombol-tombol masing-masing ini. Silakan ketik aja ya. Ketik aja yang tombol-tombol ini. Tinggal cari di internet banyak ya Mas ya. Apa? Sambil belajar. Yang ini tadi sudah tak jelaskan juga apa itu silakan dicari, diketik, dikumpulkan di Google Classroom aja ya seperti biasanya. Sambil menunggu jamnya kan masih lama kan sampai jam 12. Oke, dikumpulkan kapan? Hari ini? Di depan aja ya. Bu mau tanya, Bu. Ya, silakan Mas Iqbal. Itu tadi kan disuruh ngasih kayak tombol-tombol gitu ya, Bu ya. Nah, itu kan setiap merek kan berbeda atau bagaimana, Bu? Yang Penempatannya, Bu. TU aja, yang training unit, yang bentuknya seperti itu. Ya. CNC training unit. Nanti kita mempelajari yang training unit aja, yang untuk yang mesin yang berbeda, yang semester depan aja. Ya, semester ini kita TU aja, training unit. Oke? Ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya? Udah? Nanti tak upload di Google Classroom aja ya. Nanti kalian gabung, tak berikan di linknya di grup aja, grup ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Masuk semua ya? Semua Ketua kelasnya yang mana? Saya ingin tahu ketua kelasnya ini yang mana, soalnya gambarnya kan kartun. Belum kenalan. Siapa ini ketua kelas? Oh, Mas Aziz Wahyu. Coba kameranya yang dijelaskan, jangan ada cahaya. Saya ingin tahu yang kayak gimana. Saya pindah ke HP aja, Bu ya? Iya. RP benar di sini. Apa minggu depan aja wes Mas, minggu depan aja wes. Ya. Nanti dikirim ya absensinya ya. Baik, Bu. Oke, saya akhiri. Mas, kalau ngirim absensi PDF aja ya, saya biar enak tanda tanyanya lewat HP. Oh, lewat PDF, Bu ya? Oh, tapi kan kamu sudah punya tanda tangan saya ya, wes tanda tangan iya, Bu. dulu ya. Pokoknya, langsung saya kasih di situ, Bu ya? Ya. Oh ya, Bu. Ya, saya biar gak repot-repot. Pokoknya masuk semuanya? Iya, Bu, baik, Bu. Masuk semua ini. Ya, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.